Ya, Pak Tung. Yes, hari ini lagi sedang apa, Pak? Yes, Pak Dimas. Dulu Yes, nempel saya hampir 1 tahun, kemudian berat badan sudah turun berapa sekarang? Dari berapa jadi berapa? dari berat 92 kilo, sekarang menjadi 75,6. Jadi Ya, sekitar 15 kilo. 15 sampai 16 sudah kilo. sudah turun 15, 16, hampir 17 kilo. Very, very good one. Nah, kemudian juga Pak Dimas ini kan saya berikan tugas ya pada waktu itu nempel saya berapa lama sih Pak Dimas? Kalau nempelnya sekitar 8 bulanan, Pak. 8 sampai 9 8 bulanan. bulan gitu ya. 8 bulan jadi personal asisten saya, ndak digaji, nempel, no, ikut bawa mobil bayar sendiri, kadang bayarin tol malahan gitu ya. Jadi keluar duit, tapi lumayan dapat manfaat yang saya merasa bermanfaat. Apakah Pak Dimas dapat manfaat nempel saya? Sangat bermanfaat, Pak. Dapat manfaat sekali, luar biasa. Jadi banyak pembelajaran yang saya dapati dari ilmu yang Bapak berikan. Yang paling penting adalah ilmu memberi arti, Pak. Itu sangat-sangat powerful sekali dan ambil tanggung jawab itu juga sangat powerful sekali, Pak. Gitu. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tetapi kita harus memberikan apa yang bisa kita feedback atau apa yang kita bisa bantu untuk orang lain. Itu yang pelajarannya, Pak, yang saya dapetin. Nah, memberi arti dan ambil tanggung jawab. Nah, kalau memberi arti, apa yang dipelajarin Pak Dimas? Oke, kalau memberi arti, saya berpikir gini, Tuhan menakdirkan kita untuk apa? Gitu kan. Nah, terus kemudian pasti kita ingin menjadi lebih baik kan. Terus kemudian kalau kita keluarganya ada yang kurang, nah, kita tidak boleh menyalahkan orang keluarga kita. Misalnya suami istri kita sedang suka marah gitu kan. Kita harus nggak boleh langsung marah-marah, tetapi kita ambil tanggung jawab. Bapak kita kok ada yang kurang, ibu kita ada yang kurang. Kita nggak boleh menyalahkan ibu kita atau bapak kita yang lebih kurang itu. Kita tetap ambil tanggung jawab bahwa oh kita sebagai anak harus meluruskan orang tua. Oh yang salah jadi benar gitu, yang salah jadi benar. Seperti itu, Pak. Saya pelajaran yang banyak sering gimana? Ambil tanggung jawab gitu ya. Jadi ketika orang lain Ya, salah, berarti kita ada tanggung jawabnya juga. Orang tua tentu saja kita tidak bisa ngasih nasihat, namanya orang tua kita hanya bisa menginspirasikan. Kalau istri ya mungkin kita bagaimana, oh pasangan hidup apapun, tapi kita ambil tanggung jawab. Kalau kita mulai menyalahkan, sengsara deh jadi pertempuran gitu ya. iya. Betul, Pak, betul. Seperti Terus itu. kemudian kan ini Pak Dimas kan ada tugas juga nah dari saya untuk baca buku gitu ya setiap satu bab. Nah tadi pagi saya dapat setoran dari Pak Dimas, saya dengarkan. Waduh bagus ini tentang visualisasi, tentang ini jadi ayo Pak Dimas sharing buku yang saya minta untuk baca sekarang nih. Nah ini silahkan sharing supaya teman-teman Oke, juga langsung ikut belajar. Nggak usah baca, dengerin, ngelihat, dijelasin, dikasih contoh-contoh dari Pak Dimas, nanti saya lengkapi contoh-contoh dari saya. Ternyata lebih cepat cara belajarnya. Silakan, ayo Pak Dimas sharing. oke. Saya yang menjelaskan apa sih yang pelajaran buku apa. Nah, ini teman-teman bisa cari buku ini, Jack Canfield, ya, karangan Jack Canfield, The Success Principle. Nah, ini banyak di Gramedia ada. Kalau misalnya di Gramedia nggak ada, di Tokopedia sudah ada juga gitu. Yang second-second juga nggak masalah. Saya ini beli second, Pak, 100.000. Itu Wah, dari murah Surabaya. meriah. Ya, soalnya di apa namanya Gramedia nggak sempet, akhirnya sekarang di zamannya Tokopedia, tinggal search aja Jack Canfield gitu kan, The Success Principle, nyampe depan rumah gitu. Akhirnya saya baca-baca, kemudian ini sangat sungguh bagus banget Pak. Jadi kalau kita seorang pembisnis atau Sebentar, leader, sebentar, pemimpin, sebentar, sebentar Pak Dimas. ya, Jadi saya akan sampaikan supaya orang lebih senang mendengarkan gitu ya. Who tell the ya, best story can win. Jadi kalau saya ditanya sama orang, Pak Tong, kalau satu buku yang dibaca apa? Saya bilang selain kitab suci, tentu saja kitab suci masing-masing gitu ya. Adalah bukunya Jack Canfield ini, Success Principles. Anak saya juga lagi baca buku ini, setiap hari ngerangkum untuk saya juga gitu ya. Jadi The Success Principles ini very very good book. Satu buku ini aja baca, sisanya bukunya Pak Tong tentu saja, tapi buku ini udah merangkum semuanya, keren banget. Ayo Pak Dimas lanjutkan apa yang dibaca dan sharing kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa belajar, nggak perlu baca tapi dan dengerin aja sudah dapat manfaat. Silakan, ayo. ya, oke. The Success Principle ini sangat bermanfaat. Yang pertama, saya dari bab pertama dulu, Pak, karena ini Ya, bab pertama luar biasa menurut saya. Jadi, apa sih pelajaran pertama itu adalah kita bertanggung jawab 100% atas kehidupan Anda. Maksudnya apa sih, gitu kan? Nah,
kita itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas mutu kehidupan yang Anda jalani, itulah Anda. Jadi kita nggak boleh menyalahkan orang lain gitu loh. Dan kalau misalnya kita mau sukses, kita bayar orang gitu. Bayar orang gaji saya supaya jadi sukses, nggak bisa. Sampai kayak olahraga. Olahraga lu mau sehat nggak? Tetap kita sendiri yang ngerjain. Kita tidak boleh pakai 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 apa bantuan orang lain untuk jadi sehat. Tetap kita sendiri yang harus mengerjakannya. Jadi kita tidak boleh pakai jasa orang lain. Deh, lu biar saya sehat, nanti saya bayar kamu. Nggak bisa. Sama kayak Kamu yang kehidupan kita. olahraga, bayar kamu Iya. yang olahraga, yang sehat dia, kita enggak gitu ya. Ya sehat dia, kita enggak. Ya itu sebenarnya penting banget apapun tanggung jawab apapun yang kita dapetin gitu kan. Ada masalah apa? Oh, masalah ini. Oh, terus solusinya apa? Kita harus nyari solusi sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Intinya adalah ketika suatu masalah apapun di luar sana, mau di pekerjaan Anda, mau di keluarga Anda, mau teman-teman Anda, ketika sedang masalah bentrok, apa? Langsung tes termin. Oh, saya salah di mana? Ketika orang lain merasa, oh dia salah, tetapi apakah kita nggak tes termin? Oh, apakah saya juga salah? Saya pun sebenarnya salah juga gitu. Kenapa? Kita tidak memberitahukan ke dia bahwa Anda salah, tapi dengan cara yang penyampaian yang baik, yang bagus gitu, supaya dia ngerti apa maksud kita. Ujung-ujungnya adalah jadi sama-sama bahagia. Dia ngerti, oh kita juga ngerti maksudnya gitu. Ingat, kata-kata yang salah, penyampaian yang salah, padahal maksudnya benar, juga tetap salah gitu loh. Nah, jadi benar-benar yang ketika orang lain salah, kita tidak bisa menyalahkan 100% orang lain. Tetap kita juga harus bilang, oh ya saya ada yang salah. Apa yang salah? Kenapa dia juga salah? Oh saya harus ambil tanggung jawab. Itu yang pertama. Poin yang saya dapetin, ambil tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua adalah mengetahui keberadaan Anda. Intinya adalah kenapa sih Anda dilahirkan di dunia ini? Untuk apa Anda dilahirkan di dunia ini gitu kan? Kenapa ada Anda berada di sini gitu loh? Untuk apa? Intinya Anda tujuan di dunia itu untuk ngapain gitu loh. Nah, saya dapat pelajaran ini bahwa kita itu memang harus bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya bermanfaat buat diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain bisa bermanfaat gitu loh. Terus kebahagiaan itu adalah tujuan gitu. Ketika kita kira-kira hari ini apa yang memberi manfaat ke orang lain nih? Oke, berarti kita harus memberi manfaat apapun, sekecil apapun, nggak hanya uang loh. Ilmu bisa, manfaat bisa, gitu kan? Kasih tahu yang salah juga benar juga bisa. Itu memberi manfaat buat kita. Sehingga kita semakin kaya, dalam arti ya semakin ketika kita banyak memberi gitu kan, banyak juga pasti apa yang kita terima gitu, entah informasi, entah keuangan, entah apapun, kepribadian kita menjadi bertumbuh gitu. Ketika kita bertumbuh, otomatis orang lain juga akan respect sama kita, sama-sama win dan win. Dia juga senang, kita pun juga sama-sama senang. Seperti itu. Itu bab yang kedua. Yang ketiga adalah pelan-pelan. Jadi bab 1 ambil tanggung jawab, tidak nyalahkan orang lain. Setiap ada sesuatu hal yang bertentangan, kita tes cermin apa yang bisa kita tingkatkan. Kita sedikit banyak tidak benar kok 100%. Misalnya kita benar pun, tapi orang salah sangka sama kita, berarti cara penyampaian kita salah. Jadi selalu ada yang bisa kita tingkatkan. Yang kedua adalah mengetahui alasan Anda, keberadaan Anda, Pak. Kamu di dunia itu mau ngapain sih gitu? Kamu dilahirkan apa sih gitu? Belajar. Jadi purpose hidup Anda itu apa? Anda dilahirkan di Tuhan itu apa? Disuruh merenung toh? Ditanya suruh jawab nih. Kalau misalnya ditanya Pak Dimas ada di dunia ini untuk apa? Ya, satu untuk nilai tambah bermanfaat bagi orang lain, untuk kita bisa bermanfaat bagi keluarga juga, gitu kan? Untuk kita bertumbuh bisa bermanfaat bagi negara, gitu kan? Karena apa? Semua agama sama kok. Kalau menurut saya pribadi adalah sama dalam arti sama, semua memberikan manfaat. Tuhan itu menakdirkan kita memberi manfaat ke manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Bermanfaat untuk Tuhan, bermanfaat untuk kaum masyarakat dan antar sesama. Itu loh menurut saya. Itu jadi saya berpikir ketika ada orang yang rasis gitu kan. Terus kenapa dia rasis? Kenapa? Karena dia belum tahu informasi bahwa kita itu harus antar sesama
antar golongan, semua berkeluarga, nggak perlu rasis-rasis, nggak perlu dijilin sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dia musuh saya loh, dia musuh saya, itu kita jangan teman sama dia, itu nggak boleh gitu. Itu nggak bagus. Apakah Tuhan menakdirkan kayak gitu? Mana ayatnya gitu? Mana ayatnya bahwa lu harus beribut sama teman sendiri, apalagi sama satu agama? Itu jangan sampai seperti itu. Itu jangan mau di apa ya, doktrin yang kurang baik. Kalau kita bermanfaat, kalau kita sama-sama, kok Tuhan menakdirkan kita harus yakin bahwa Tuhan ini menakdirkan kita di dunia ini untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Pasti bermanfaat bagi orang lain. Untuk bermanfaat bagi Tuhan, bermanfaat juga kaum masa sesama gitu loh, sesama manusia. Lah buat apa Itu gitu? sempat, Manusia hidup. sempat Pak Dimas pada waktu itu untuk alasan salah satu hidup kita itu yang di semua agama diajarkan, yang pada waktu itu Pak Dimas saya minta untuk WA ke saya, itu ayatnya gimana sih? Di Islam ada, di Buddha ada, di Konghucu ada, di Kristen ada, di Yudaisme ada, di Zoroisme ada, di aliran-aliran ada. Itu kesimpulannya sebetulnya apa sih yang sama dari semua agama tadi, apa sih? Nah, kalau menurut saya yang sama adalah jangan lakukan apa yang orang lain tidak ingin lakukan padamu, tapi lakukanlah apa yang ingin orang lain lakukan padamu. Itu penting banget. Itu di Islam juga ada itu, HR Muslim ya. Ya, air muslim. Jadi apa yang kita Di Hindu tanam, ada, di Katolik ada. Ya, ya dan ini semua agama. ternyata berarti misinya Pak Dimas ada ini bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan kalau nggak bisa bawa manfaat ya minimal jangan nyelakain lah gitu ya. Dan itu yang kedua, harus ada alasan yang kuat untuk hidup Anda ini. Purpose hidup Anda lahir untuk apa? Nomor satu, ambil tanggung jawab. Yang ketiga apa? Yang Ini bukunya, ketiga, ayo. Ini. Kita rangkum nih, sekalian gitu ya. Sejauh yang sudah dibaca. Nanti next kita lanjutkan. ya, oke. Memutuskan apa yang Anda inginkan, ya kan? Salah satu utama mengapa kebanyakan orang tidak memperoleh apa yang mereka inginkan adalah karena mereka belum memutuskan apa yang mereka inginkan. Mereka belum jelas dan terperinci memutuskan apa sih dia mau maksudnya untuk apain. Gitu. Jadi Intinya setelah tahu purpose hidupnya, sekarang mulai tahu yang ketiga tujuan hidupnya. Anda mau hidupnya. apa ini? Nah, Ya, karena kira-kira Pak Dimas mau apa nih dalam hidup? nah, kalau saya ingin sukses di bidang properti misalnya seperti itu, Pak. Saya ingin karena apa? Karena saya ingin orang yang kaum milenial itu punya properti tanpa KPR, tanpa hutang, bagaimana caranya? Nah, itu saya akan berpikir seperti, oh, gimana sih caranya supaya kita punya rumah, punya tanpa hutang, tanpa KPR. Nah, itu seperti itu. Saya berpikir itu. Masih ingat? Karena apa? Ya, Sebentar, Pak. Pak Dimas. Masih ingat, itu kan satu hal. Bahwa Pak Dimas nanti kepengen nulis buku juga, pengen sharing ilmunya tentang Ya, bagaimana beli properti. Nanti kita tunggu bukunya gitu ya. Tapi dalam hal ini itu hanya satu hal. Itu bermanfaat untuk orang lain, kan gitu ya. Tapi dalam ya, hidup itu banyak orang yang fokus sekali untuk bermanfaat pada orang lain, keluarganya berantakan. Jadi ya, saran saya, ketika Anda ingin sesuatu hal, jangan hanya satu saja, tapi juga banyak hal dalam kehidupan yang penting. Yang pagi ini saya baru aja kirim video gitu ya, ilmu yang paling penting dalam kehidupan, Anda belajar hal yang Anda anggap penting itu apa. Nah, sekarang Pak Dimas, ada berapa faktor dalam hidup Pak Dimas yang kepengen Pak Dimas fokus dan istilahnya lebih baik di bidang tersebut. Tadi kan bermanfaat untuk orang banyak. Salah satu langkahnya nanti nulis buku, ngasih seminar, ngasih ilmu tentang bagaimana milenial bisa dapat duit tanpa dapat properti tanpa harus KPR, tanpa harus utang, tanpa harus begini. Oke, very good. Terus itu kan dari bermanfaat orang lain. Yang lain apa? Oke, saya juga ingin bermanfaat bagi keluarga. Maksudnya apa? Ketika kita punya income juga, tetapi kalau kita keluarganya nggak harmonis, untuk apa gitu kan? Banyak orang yang punya uang banyak, tetapi dia tidak bisa memimpin keluarganya dengan baik. Makanya saya pengen orangnya seperti persis kayak ngikut seperti Bapak gitu kan. Jadi orang yang bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, bahagia, banyak amal, kaya raya dan ceria. Karena memang sekarang belum punya anak, Pak. Jadi saya itu dulu, ya nanti suatu saat kayak punya anak gitu kan, anak-anak yang berbakti dan cepat punya anak seperti itu, Pak. Jadi Teman-teman, saya kita doakan ya. Ini Pak Dimas semoga segera hasil dokter gitu ya. Karena istrinya Pak Dimas juga seorang dokter dan kemudian jadi kita doakan semoga segera dokter Pak Dimas punya anak. Terus berikutnya untuk keluarga harmonis apa yang harus dilakukan oleh Pak Dimas? Oke, untuk Harus keluarga belajar apa? harmonis. Harus melakukan apa?
Oke, kalau untuk menjadi keluarga harmonis, yang pertama kita harus cerita sama istri kita, apa sih yang kita inginkan. Kita jangan hanya diam saja, tapi apa yang kita inginkan. Dia ingin apa, kita ingin apa. Sharing. Banyak orang di luar sana, Pak, gitu kan. Ketika dia ribut sama keluarganya di rumah, gitu kan. Akhirnya apa? Dia cerita ke kantor, Pak, di kantornya atau Hmm. di tempat kerjanya dia. Wah, istri saya ini gini. Oh, suami saya seperti ini nih. Ini seperti ini nih. Padahal nggak usah jauh-jauh. Ketika ada masalah, dia pun di rumah harus diselesaikan. Ketika masalah itu diselesaikan. Kalau tidak bisa selesai juga, bisa cerita ke bisa orang tuanya atau ke saling mertuanya. Kita tidak boleh cerita ke Caranya Pak tempat. Dimas, nempel ke saya untuk keluarga harmonis, kalau hanya boleh satu resep dari Tong Desem Waringin yang Pak Dimas pelajarin, ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, ini namanya proses belajar. Repetition is mother of all skill, saya sharing juga kepada teman-teman yang lain. Ya tadi kan, Pak Dimas oh kepengen bijaksana, bijaksana, oh langkahnya apa? Oh baca buku misalnya. Pengen sehat, langkahnya apa? Oh harus olahraga. Nggak boleh gemuk-gemuk, nggak boleh makan terlalu banyak, jaga berat badan misalnya. Oh sekarang keluarga harmonis, oh keluarga harmonis, kalau satu sarannya Tong Desem Waringin supaya keluarganya lebih harmonis apa? Satu, Pak, kalau saya. Ketika sedang marah, yang minta maaf duluan itu yang menang. Yes. Wah, saya merasa bahagia ini. Berarti nancep. Ingat Nempel, teman-teman Pak. yang punya keluarga, very good. Kalau saya hanya Jadi satu saran supaya keluarga harmonis, kalau banyak saran macam-macam, banyak ML gitu ya. Itu betul. Tapi kalau satu saran saja tadi, yang minta maaf duluan menang. Ini di buku Life Revolution saya ada yang di bab 12 ilmu penting dalam kehidupan, yaitu keluarga harmonis. Minta maaf dulu menang. Itu ternyata Pak Dimas nempel saya tidak percuma ini nancep juga. Tapi setelah minta maaf gimana? Kita minta maaf terus lama-lama dia semena-mena dong. iya, betul. Nah, kalau 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 misalnya itu minta pertama diamin dulu. Memang posisinya gini loh. Kalau orang lagi marah, itu ibaratnya dalam ring tinju, Pak. Bahasa Bapak itu ring tinju. Kita tidak boleh ngikutin ring tinju juga, ngikutin. Agak keluar dulu dari ring tinjunya atau dari kotaknya dia. Setelah dari kita ketika dia sudah udah tenang segala macam, baru kita omongin bahwa oh saya mohon maaf ya atas kesalahan saya. Gini, salah mulu, gini apa apa salah mulu. Udah, ya saya minta maaf. Udah gitu aja. Nah kemudian begitu selesai minta maaf, ya udah kamu giliran kamu sekarang minta maaf, gitu kan. Nah, Aha, ini mulai nancep sungguhan nih, very good. Jadi proses yang kita keluarga harmonis, yang minta maaf duluan adalah menang. Tapi setelah kita minta maaf, ketika giliran kamu yang minta maaf. Kalau dia ngoceh terus, kamu tuh memang salah. Ya kan saya sudah minta maaf gitu. Sekarang giliranmu minta maaf. Itu dengan giliran dia minta maaf itu membuat orang langsung rendah hati bahwa semua orang ada salahnya, entah caranya. Very good. Itu sudah keluarga harmonis. Terus kemudian yang berikutnya, kalau Pak Dimas mau kaya raya, terus apa yang harus dipelajarin, apa yang harus oke, dilakukan? Ayo. kita mau kaya raya pertama adalah bantu kepentingan orang lain, bantu kepentingan orang yang lebih kaya di bidangnya, gitu. Apa kita mau apa nih? Pertama, oh kita mau jadi jago di dunia properti misalnya gitu. Kita bergaul dan berteman ya kan sama orang-orang yang sudah jago di bidangnya. Sebenarnya gini loh, apapun yang kita inginkan di dunia ini itu udah ada orang yang sudah pernah pengalaman di bidangnya. Contoh, Anda mau jago di bidang properti, pasti ada yang udah jago di bidang properti. Ada jago di bidang keuangan misalnya gitu. Pasti ada yang jago di bidang keuangan. Ada yang jago di bidang calon, Rudi Hadiswarno, ada yang jago di bidang Suwarno. Kita dekati dan nempel sama dia, bagaimana caranya kita bisa seperti kayak dia, seperti itu. Belajar. Pertama yang kata Bapak bilang, satu menemukan apa yang kita ingin raih gitu kan. Kedua, belajar. Belajar apa yang kita pelajari, apa yang dia pelajari, apa yang dia ajarkan kepada kita. Terus kemudian kerjasama, kerjasama dengan dia gitu loh. Semoga kita jadi tahu gitu kan, tahu ilmu-ilmunya, oh step-stepnya. Kita nggak hanya sebagai apa poin apa ibaratnya kulitnya saja, kita harus tahu daging-daging ilmu-ilmu step-stepnya, detail-detailnya seperti apa, kata-katanya seperti apa, harus ngapain aja, itu harus tahu. Terus yang ketiga yang paling cepat adalah mempekerjakan orang lain. Itu pelajaran yang saya dapat dari Bapak dan saya tahu saya sekarang posisinya adalah saya harus nempel, saya belajar apa yang Bapak pelajarin dari apa yang Bapak share ke saya dan saya akan terus belajar, ingin saya belajar dan terus belajar itu Pak, seperti itu Pak. Nah ini, teman-teman, kenapa sekarang dalam saat-saat ini saya lebih banyak diemnya? Tumben ini mentornya kalau malah banyak diem lah ya. Ini namanya mentoring gitu ya. Pak Dimas pada waktu nempel saya 8 bulan, bantu saya sebagai aspri, asisten pribadi, jadwal, kemudian nyetirin saya gitu ya.
genteng bocor, genteng bocor ya betulin genteng juga ya, apa kulkas mati, komputer rusak, ngantar anak sekolah, apapun kan gitu ya. Nah, ternyata saya senang bangga karena Pak Dimas sendiri mengalami satu perkembangan yang luar biasa dari berat badannya berapa? 92, Sekarang 90, sekarang 76, 75-an, 75,6. lumayan sudah 16-17 kilo ini lumayan gitu ya. Jadi luar biasa. Terus kemudian saya merasa mestinya dengan istrinya juga jauh lebih harmonis, sudah lebih bisa ngomong, lebih seru. Terus kemudian ini, jadi kita pagi ini kita share 3 dulu saja. Nomor 1, ambil tanggung jawab. Tadi Pak Dimas kan saya kasih tugas untuk membaca buku. Pada waktu kasih baca buku, saya bilang kalau mau baca harus lapor gitu ya, harus lapor. Hanya lapor gimana? Kirim voice note. Anak saya pun saya minta lapor. Dia baca buku apa? Minta lapor. Baca buku apa? Lapor. Anak saya udah baca buku banyak sekali. Tadi pagi pun istri saya bahas, anak saya gimana ini. Tenang, dia on the right track. Dia orang mau belajar, dia disiplin, dia akan terasah. Walaupun sekarang masih istilahnya masih batu bara, dia dengan adanya tekanan, dengan adanya waktu, dengan diasah nanti jadi berlian gitu ya, jadi berlian yang indah. Nah ini Pak Dimas sudah mulai jadi berlian yang indah gitu ya, mulai mau sharing kepada orang lain. Terima kasih, kita 3 ya, sudah 3 ya. Berarti apa saja Pak Dimas? 1, kita harus ambil Tanggung jawab. Yang kedua, dari bukunya Success Principle yang saya minta Pak Dimas baca Ya, adalah 1, alasan keberadaan Anda. temukan keberadaan Anda ini sebenarnya Tuhan ingin Anda apa sih? Seperti tadi Pak Dimas, mestinya kita diminta untuk berbuat baik dong ya, buat baik yang lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu, jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Keren banget itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Anda inginkan harus jelas. Jelas ya. Betul, misalnya ya? mobil, misalnya kita bikin mobil ya, mobil seperti apa ditulis tuh, mobil seperti apa dan belinya kapan dan sudah kapan kira-kira, gitu. Dan jelas. Tambah bagus lagi. Saran saya kalau saya pengen punya mobil, pengen gini, dan beli dari passive income, jos. jadi jangan buru-buru beli dulu gitu ya. Tadi pagi saya ingat-ingat sama istri. Satu hari saya pernah punya duit 50 juta, gara-gara belum punya ilmu kecerdasan keuangan, langsung beli Honda Accord 32 juta. Rumah belum punya, beli Honda Accord 32 juta. Apa yang terjadi dengan Accordnya? Setelah 6 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, tahun 92 saya beli, tahun 96 itu saya jual 18 juta. Padahal gaji saya waktu itu 1.350.000 pertama kali. Pada waktu beli gajinya masih 600.000. Lu kok beli? Ya karena dapat warisan dari orang tua dikasih 50 juta. 32 juta belikan mobil. Goblok atau goblok banget kalau sekarang saya ingat-ingat ya. Goblok sekali gitu ya. Jadi itu berarti gaji saya berapa tahun? Gaji saya 3 tahun hanya untuk beli. Jadi saya kerja selama itu di BCA itu gaji 3 tahun untuk beli mobil, harganya hilang tadi. Jadi, nah ini, oke Pak Dimas, terima kasih atas sharingnya. Sudah 3 bab yang luar biasa, nah, Success Principle. Nah teman-teman, kita selesai, saya akan share, nanti silakan Anda mau nonton lagi boleh. Nah, kapan-kapan nanti Pak Dimas kita akan minta untuk sharing lagi. Karena saya memberikan kepada murid-murid saya, bahkan saya monitor. Pak Dimas, yang peka monitor untuk langsing banyak sekali partner-partner saya, terus kemudian karyawan saya turun berapa kilo? Wah, ada yang 15 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 25 kilo tuh, Pavian, ada yang berapa? 20-an kilo lebih lah. Itu kuncinya cuma satu apa? Lapor. Setiap hari lapor. Yang enggak lapor-lapor bablas. Jadi ketika Anda mempunyai satu, Anda misalnya hari ini mau khatam Al-Quran gitu ya, ya lapor. Caranya lapor bagaimana? Anda punya teman 2 atau 1 kelompok, setiap hari, kalau itu jurusnya Kang Fuad sama Pak Dik itu 1 hari baca berapa 8 halaman ya. Begitu sekali sembahyang 8 halaman. 8 halaman, jadi 4 halaman bolak-balik 8 halaman. Bukan per jus, kalau per jus itu kadang ada yang jusnya banyak sekali jadi tidak selesai. Jadi tentu saja disiplin. Caranya gimana? Lapor. Setiap pagi lapor. Malam sudah baca nggak? Jadi siang sore, pokoknya pada waktu puasa ini sebetulnya 30 hari itu khatam Al-Quran bisa kalau setiap sembahyang 8 halaman. Nah caranya gimana? Lapor. Nah salah satu rahasia sukses ini ketika Anda punya buddy atau punya mentor, Anda lapor.
Ketika Pak Iya. Dimas saya lapor, baca. Pertama kali baca, Pak saya baru pindahan rumah, baru begini alasan. BEJ, belum exit and justify. Baca dulu bab pertama. Bab pertama, ambil tanggung jawab, tidak boleh alasan. Begitu Jadi, langsung happy. Wah ternyata dapat manfaat. Lagi saya suruh sharing begini, lebih semangat lagi belajarnya. iya. Nah ini tekniknya. Anda sharing apa yang Anda belajar, itu membuat Anda semangat untuk belajar. Jadi teaching, it's what you learn, nah itu luar biasa. Jadi ada orang yang ngomong, ih ngajar-ngajar tapi tidak praktek. Saya ada di WA, di Instagram ada yang komentar, ih paling teori lagi. Ngajarin ini. Saya bilang teori apa? Saya pembayar pajak yang 100 di Banten dari 11 juta orang, saya termasuk bareng dengan Krakatau Steel, bareng dengan BSD, belajar dengan Citra Majaraya, Siloam gitu ya, bareng dengan Iya. Angkasa Pura, ada Tung Desemaringin sebagai salah satu pembayar pajak terbaik, terbesar di Berarti bayar pajak berarti kira-kira duitnya banyak enggak kalau bayar pajaknya banyak. Tapi ada Ya. orang yang bilang penjual-penjual kayak gitu, penjual ludah itu dia bayar pajak nggak tuh? Nah, itu perlu ditanya gitu ya, perlu diperiksa juga. Tapi sekali lagi, teman-teman, maksud saya tuh begini loh. Jadi banyak orang itu bilang, kamu ngajarin teori saja. Kalau saya ngajarin Pak Dimas, boleh nggak kita belajar sama orang yang ngajarin hanya teori saja? Boleh. Nah, ini berarti murid sejati ini tahu sudah persis. Nempel saya 8 bulan tidak percuma. Kenapa boleh? Karena dia ngajarin teori pun bermanfaat. Contohnya Ya. saya Nick Boltieri, pelatih Nick tenisnya Pete Sampras, Maria Sharapova. Nah, itu Nick Boltieri, itu ternyata dia tidak pernah juara, tapi dia bisa ngelatih orang juara, boleh. Termasuk misalnya pemain sepak bola. Jose Mourinho tidak pernah juara, tapi dia bisa ngelatih orang sampai juara. Ya boleh. Jadi Anda belajar ahli teori boleh, walaupun dia tidak praktek, tapi dia bisa ngajar orang sukses boleh. Tapi kalau orang sukses belum tentu bisa ngajar juga. Tapi yang terbaik, orang yang sukses dan sudah praktek, itu lebih jos lagi. Bahkan Ya. pada waktu itu pernah saya share bukan saya yang ditanya, pada waktu di Meridiana itu ya, di I Am Possible, itu sama satu orang kan bilang gini, jadi kenapa itu Krishna yang di perang Baratayuda itu dia bilang kenapa saya harus nunggu puluhan ratusan ribuan tahun baru boleh masuk surga, sedangkan murid-murid saya langsung masuk surga. Kemudian ada suara, ya karena kamu tidak praktek apa yang kamu ajarkan. Nah sekarang saya pribadi juga sama gitu ya, juga sama bahwa pada waktu itu sayangnya bukan saya yang harus jawab. Kalau saya jawabnya sederhana. Gini loh, kalau orang ngajar orang berbuat baik, dia sendiri tidak berbuat baik, apakah ajarannya jelek? Enggak juga. Enggak Benar. juga. Ya ikutin ajarannya, tapi jangan ikutin perbuatannya, gitu ya. Betul Betul. loh. Ikutin ajarannya. Dia ahli teorinya bagus, ikutin. Jangan terus dianggap wah tidak bagus, tidak diikutin. Minimal dia sudah membuat satu kebaikan, mengantar orang ke surga. Kan gini loh, ada yang jelek ini. Ngajarin jelek dan praktek jelek, itu yang paling dosa. Dia orang baik, ngajarinnya jelek, itu juga dosa. Orangnya dia praktek, dia baik, tapi ngajarin orang, jerumuskan orang, tidak bagus itu ya. Ya, yang berikutnya ada juga yang tadi, dia sendiri tidak praktek, tapi pelajarannya baik. Kalau dia tidak pelajarannya baik, masih bagus, karena dia ngajarin baik. Walaupun dia tidak masuk surga, tapi lumayan dia sudah ngantar banyak orang masuk surga. Ada berkatnya juga. Nah, tapi yang tentu saja yang terbaik, orang yang sukses dan ngajarin orang sukses itu yang best of the best. Ya, contohnya guru. Lalu ngajarin apa? Ngajarin itu. Lah kalau guru ngajarin, apakah dia juga termasuk orang yang hanya jual ludah saja? Dia enggak, dia jual ilmu pengetahuan kan gitu ya. Apakah itu bisa dipraktekkan di pekerjaan? Bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Matematika kelas tinggi, sin, cos, tangen, kotangen, diferensial, integral, ya mungkin nggak dipraktekin. Dalam kehidupan mungkin nggak ada manfaatnya. Tapi ya sudah melatih logika, yes. Tapi banyak ilmu yang sebetulnya, yang menurut saya, boleh kok Anda belajar sama siapapun. Orang yang ahli teori, boleh. Nggak pernah praktek, boleh. Caranya bagus, kenapa tidak? Makanya kan saya cerita, banyak buku marketing yang ditulis, tapi bukunya tidak dimarketingkan. Lu kok Pak Tung masih beli? Tetap kan dia hasil merenung, dia hasil menganalisa. Dan dia kan mikir, nulis buku itu kan mikir toh. Loh, tapi orangnya enggak praktis. Bukunya tidak laku loh, tidak dimarketingkan. Ya so what, saya kan cari inspirasi dari siapapun.
Iya, Nah, kalau punya marketing saya, itu Pak Dimas pernah ikut meeting ya, bareng dengan Wandi, iya betul, betul ya? Apakah betul. betul dikatakan oleh Pak Wandi, Direktur Utama Gramedia Pustaka, bahwa buku saya namanya buku marketing itu adalah buku marketing terlaris sepanjang sejarah penerbitan Gramedia selama ulang tahun 50 tahun ini. Apakah betul Pak Dimas? Betul, luar biasa. Saya sendiri yang menyaksikannya. Nah, Pak Dimas Selama, saksinya. ya. Buku keuangan Financial Review juga terlaris sepanjang sejarah Gramedia percetakan. Nah, saya Padahal sampai banyak nanya, penulis yang betul ya Pak Dimas, saya sampai nanya, loh itu kan ada yang ngarang itu yang doktor profesor marketing itu kan keren juga, bukunya saya juga punya, saya beli bukan hanya satu, bukan beli malah beberapa, saya kasihkan teman juga, saya betul beli beberapa. Terus kemudian jawabannya gimana? Pak, itu 10 tahun lakunya cuma 30.000. Bapak satu hari udah 30.000 lebih. Oh gitu ya, oh ya, makasih. Saya pikir bukunya mestinya sudah ratusan ribu, ternyata enggak juga. No, ya. Padahal bukunya menurut saya sangat-sangat bagus. Memang betul yes. banyak orang belajar marketing, ngajar marketing, tapi dia sendiri tidak praktek. Kalau saya kan praktek jualan terus. Apa betul Pak Dimas saya jualan melulu? Enggak ya. Harus Setiap jualan ya, jadi share macam-macam. Nah, dalam kesempatan ya. ini, Pak Dimas boleh sampaikan bahwa kalau ini akan ada seminar saya tanggal 15, 16, 17 Financial Ya. Revolution, seperti apa? Oh ya, kita ada seminar Financial Revolution itu tanggal 15, 16, 17 Mei. Itu nanti bisa 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 daftar melalui FR, ketik FR. Mungkin saya ngetik atau Bapak ngetik, Pak. Ini daftarnya ke Pak Dimas ya. Boleh, boleh. Nah, ini langsung saya semat juga Pak Dimas. Nih, silakan Ya. nih. Silakan Anda daftar Pak Dimas. Itu biayanya berapa? Dapat pelajaran apa? Dapat bonus apa? Harganya cuma murah selama 3 hari, tanggal 15, 16, 17 itu hanya 149.000. Itu Anda mempelajari tentang bagaimana kecerdasan finansial, bagaimana ternak uang gitu kan. Itu banyak sekali. Sebentar Pak, saya juga ketik. Ini saya mau pin belum berhasil. Ini lagi belajar belajar ngepin. Saya pencet kok nggak bisa semat-semat terus ya. Biasanya kan keluar di semat gitu ya. Dipencet di tagnya. Sematkan komentar. Oh, harus dicampet gambar. Sudah saya nih. Anda silakan WhatsApp 0856 109 2200 Pak Dimas ya. Ya, oke, baik Pak. Ini Pak Dimas sekarang bantu saya, ini jadi luar biasa. Tapi yang indahnya ketika Anda ini Pak Dimas belajar yang luar biasa. Ketika Anda pengen sukses, bergaulah dengan orang sukses, bantulah orang sukses, tanpa salah orang sukses juga mau membantu Anda. Betul Pak Dimas ya? Betul, betul sekali Pak. Nah, Oke, Financial Revolution ini nanti tanggal berapa? Tanggal 15, 16, 17 melalui Zoom ya? Zoom. Kita ada grup nanti Zoom, nanti tinggal Bapak Ibu bisa yang udah daftar akan belajar sama kita, belajar sama Pak Tung juga bagaimana kita cerdas finansial, bagaimana financial revolution gitu kan. Nah, seperti itu. Banyak. Nanti saya share kalau misalnya sudah daftar akan saya share di WA ya. Seperti itu. Ya. Dan tips dari saya Pak, tips dari saya Pak, ya kan. Kalau kita kan gini, banyak orang yang malas baca nih. Satu malas baca. Tipsnya dengan cara satu bab satu bab atau nggak berapa lembar satu hari. Jangan semuanya, jangan segini banyak yang udah muntah. Sekarang udah nggak zaman. Sekarang cukup aja, cuman berapa halaman aja. Paling 3 atau 4 halaman udah selesai. Udah habis tinggal kemana-mana. Habis itu habis dari satu bab ini udah selesai. Habis ntar sharing ke teman-teman atau sharing ke siapa ke keluarga. Nah nanti jadi senang baca buku gitu. Tipsnya itu aja. Kalau kita bayar semua ini udah muntah Pak nantinya. Jadi nggak ada semangat lagi. Ketika kita cuma sehari satu bab udah cukup. Habis itu tinggal lagi udah. Oh begini materinya gini. Oh begini. Sudah dari situ nanti kita bisa tahu. Oh ternyata enak juga baca buku seperti itu Pak. Dan Seru. wajib sharing. Wajib Jadi ada sharing partner betul. yang sharing. Nah, kalau ini Pak Dimas kan sungkan. Saya mentornya, waduh sharing, waduh utang belum bayar. Ya bisa dua. Jadi sharing terus. Apalagi saya share kepada orang banyak, lebih semangat lagi. Oh, karena merasa bermanfaat untuk orang banyak. Maka learn what you learn gitu ya. Lupa saya belum praktek. So what? Anda share kepada orang lain dapat inspirasi. Kayak tadi masih ingat. Jadi yang namanya guru itu walaupun dia hanya jual ilmu saja, dia tidak praktek, itu sudah bawa berkat untuk orang lain. Saya Iya. ulangi gitu ya. Makanya saya belajar dari guru-guru siapapun. Dia praktek, tidak praktek, saya belajar. Mau jual ludah, kalau ludahnya
bagus, ilmu pengetahuannya bagus, bukan jual ludah, jual ilmu itu namanya. Saya terima, saya belajar gitu, everything. Apalagi sama orang-orang yang praktek, kenapa tidak? Bahkan orang-orang yang ngeritik, yang mengatakan, wow itu, wah apa? Ya saya juga belajar. Siapapun yang ngeritik, yang jelek-jelekin, oh siapa tahu dia punya ilmu yang dahsyat juga, no. Karena orang ngeritik tidak selalu jelek kok. Iya, betul, Jadi Pak. walaupun caranya salah, tapi ilmunya mungkin nggak dia ilmunya hebat. Hebat. Betul, mungkin. Mungkin saja. Jadi yang namanya punya ilmu itu siapapun, jadi kita terus belajar dari siapapun. Ini yang sangat-sangat penting. Bahkan inspirasi itu bisa datang dari manapun. Jadi terima kasih. Ini Pak Dimas sudah sharing pagi ini. Besok baca lagi. Saya tahu Pak Dimas sudah belajar sampai bab 11 ya. Ya, bab 11, Pak. Ya, ini nanti Tentang satu bab. Oh, Pak, bertanya, Pak, kalau saya ini lanjut boleh nggak? Boleh. Jadi minimal kayak saya olahraga. Pak Tom kok tambah baki, tambah begini, saya tambah setiap hari push up ini, setiap hari set up, setiap hari plank, setiap hari gandulan ini alat-alat olahraga, alat-alat olahraga, alat-alat olahraga saya ini gandul terbalik ini. Jadi ya terus ini trampolin saya ini jadi trampolin ini karena dipel jadi ini trampolin jadi alat-alat olahraga ya. Jadi tiap hari toyong. Nah itu terus kemudian minimal satu lah itu. Jadi jangan target tuh yang Anda menang lah minimal satu bab. Kayak saya baca ayat kitab suci minimal 2 pasal selesai gitu ya. Jadi Anda targetnya kecil aja, minimal 10 menit baca, minimal treadmill berapa menit, push up minimal satu aja. Jadi menang dulu. Namanya atomic habit. Ketika Anda sudah mulai atomic satu, masuk 1,5 lah ya apa-apa. Tapi lupa pokoknya satu. Tapi males satu wes menang gitu ya. Tapi intinya small atomic habit membuat Anda jauh lebih sukses. Sekali lagi ini terima kasih Pak Dimas. Mau pesan Ya, Pak. apa yang ada teman-teman lagi? Sebelum Ya, saya akhiri. pesannya itu aja. Satu, baca buku satu bab satu hari aja cukup ya. Kemudian kalau memang males juga ya buka YouTube. Nah, kalau kayak gitu. Kalau misalnya lagi pengen itu buka YouTube dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, belajar dari situ. Banyak guru-guru di luar sana di YouTube banyak. Ini seperti itu, Pak. Yes. Dan paling penting adalah ambil tanggung jawab. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan orang lain, pemerintahan, orang tua, segala macam. Wah, itu orang-orang yang menurut saya nggak berkembang pola pikirnya, Pak. Gitu. Dan dia tidak ambil tanggung jawab. Itu sih sebenarnya, Pak. Oh ya, Pak Dimas, nanti saya ada jadwal ngabuburit bareng dengan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Club, terus kemudian jam 7 nanti dengan Dokter Tirta ya. Ya, oke, Dokter Tirta. Jangan lupa, Jam 7 nanti teman-teman di Dokter semua Tirta, yang silakan oke. follow. Kemudian besok dengan Mas Sandiaga Uno, calon wakil presiden kita, itu teman lama saya, beliau teman lama saya, bahkan pada waktu disetujuin sama Pak Prabowo, beliau menjadi gubernur waktu itu sebelum mencalonkan jadi wakil, karena dia waktu itu disetujui jadi gubernur lebih dahulu, jadi sore setujuin, pagi ketemu Ibu Mega, siang makan dengan saya, Mas Sandiaga Uno gitu ya, makan dengan saya lah. Ini mau besok jam berapa dengan Mas Sandiaga Uno kita akan talk show bagaimana kisahnya Mas Sandi itu. Sampai jam 12, Pak. Jam berapa? Jam 11 sampai jam 12 besok. Jam 11 sampai jam 12 besok ya. Ingat hari Minggu besok jam 11 sampai 12 sama Mas Sandiaga Uno cerita bagaimana dia memanfaatkan kondisi krisis dari PHK sampai berjaya itu seperti apa. Kemudian pengalaman beliaunya jadi ketua relawan COVID-19 ini seperti apa. Kita selalu menyentuh hati seperti apa. Terus berikutnya lagi nanti jam 7 itu dengan Dokter Tirta ya. Dokter Tita, Ya. dokter muda, Sakti Mandraguna. Ya, suaranya vokal, followernya 1,5 juta. Itu setelah lagi nanti jam 7 malam, kalau besok dengan Mas Sandiaga Uno jam 11. Jadi tetap follow ya, tetap ikuti Nanti, Instagram live. nanti Bapak posting juga ya Pak ya, yang Sandiaga Uno. Ya, nanti saya akan posting juga. Yes. Ya. Oke, terima Oke. kasih. Terima kasih Sukses Pak untuk semuanya. Anda semua. Sukses Pak Dimas. Pak Dimas ini bisa direkam. Pak Dimas ini bisa ngerekam nggak? Nanti di save Pak. Pak Dimas bisa nge-save juga. Nge-save, iya. Ntar bisa Pak Dimas bisa ya? Saya belum bisa Ya. nih, baru belajar. Langsung ini praktek. Oke, kita praktek. Terus constant and never ending. Jadi learning Ya. terus. Constant and never ending. Improvement and achievement. Makanya nama anak saya Tung Alta Kania. Kania terdiri dari constant and never ending improvement and achievement gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Bye untuk teman-teman yang lain. Saya akan save, semoga bisa berhasil save, tapi yang share pasti sudah bisa. Oke, terima kasih. Salam dahsyat. Ya.
Selamat malam teman-teman, saya sekarang mau siaran live untuk bagaimana strategi UMKM menghadapi era krisis seperti ini, caranya bagaimana. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Dr. Tirta, di mana Dr. Tirta ini adalah satu orang yang dahsyat luar biasa pada waktu jadi mahasiswa pun, walaupun dia mahasiswa kedokteran, tetap beliaunya kalau bahasa Jawanya ubet begitu ya. Jadi punya shoes and care, bagaimana cuci sepatu yang saat itu belum tren, ternyata di Indonesia dia bisa tren dan punya banyak cabang. Dan beliaunya sendiri juga melakukan satu yang namanya relawan COVID. Nah, saya sebagai survivor COVID-19 atau mantan pasien COVID-19 sangat-sangat terharu terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Tirta yang pergi ke rumah sakit untuk APD-nya dan terus membangun satu yang namanya jaringan-jaringan relawan. Kenapa tidak? Nah, malam ini kita akan bahas kira-kira pemikirannya Dr. Tirta untuk UMKM ini seperti apa, dan kemudian saya juga akan sharing pemikiran saya tentang UMKM itu seperti apa, bagaimana caranya survive. Nah, ini sambil kita nunggu karena Dr. Tirtanya nanti jam 7. Nah, kita on terlebih dahulu. Ini kita absen terlebih dahulu. Teman-teman ada dari mana saja ini? Ayo silakan disebutkan. Nih, silakan dari mana ini? Silakan sebutkan dari mana-mana saja. Nih ada Royal Centralen, ada Ia Vinsa, ada Wiwi Hanung, ada Bu Nupita Dewi.